Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kiai, ustadz-ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki, kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Karena saya memang after fashion, saya perempuan, ya saya punya kelamin perempuan, ya mandikan saya dengan pakaian perempuan. Sebagai Dorce Gamalama baru-baru ini bikin heboh soal wasiatnya di mana ia meminta dimakamkan sebagai perempuan jika meninggal dunia. Wasiat Dorce pun kemudian ditanggapi penceramah Gus Miftah. Gus Miftah mencoba menelaah hukum transgender dari agama Islam. Dalam Al-Quran jelas dibagi hanya ada 2 jenis kelamin. Menurut Gus Miftah, unsa adalah orang yang dalam tanda kutip berjenis kelamin 2, cewek atau cowok. Hal itu ada penjelasan medisnya, seperti baru-baru ini TNI Polri Aprilio Manggana. Begini, kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Jadi ini memang sangat kontroversi ya, sangat kontroversi. Artinya kontroversi itu memang persoalan transgender ini menjadi diskusi yang tidak pernah ada endingnya, terus ada diskusi itu. Jadi yang pertama, dalam surat Al-Hujurat itu Allah menciptakan jenis kelamin itu cuma ada 2. Jadi jadi jenis laki-laki dan perempuan, mengidakarin wa unsa. Kemudian dalam fikih itu ada jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu adalah orang yang dalam tanda kutip berjenis kelamin 2, cewek atau cowok. Dua-duanya ini ada. Nah, persoalannya adalah dia mau dijadikan cewek atau cowok itu dengan analisa medis. Contoh yang kemarin terbaru itu tentang anggota TNI siapa itu, Andri Manganan. Manganan. Itu kan yang tadinya dikira cewek, tapi ternyata setelah dianalisa medis melalui Pak Kasat waktu itu, Bang Andika, ternyata ini cowok itu. Maka kemudian yang cewek ditutup, yang cowok dipertahankan. Artinya demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang punya kecenderungan seperti itu, maka dianalisa medis. Kalau memang dia kecenderungannya cewek, maka alat kelaminnya cowok dihilangkan. Itu dengan rekomendasi medis. Kemudian Gus Miftah membandingkan dengan kondisi Dorce Gamalama bahwa ia mengubah kelaminnya dengan keinginan sendiri, bukan karena kondisi medis tertentu. Menurut Gus Miftah, secara fikih Dorce tetap sebagai laki-laki. Oleh karena itu, pemakamannya harus dengan cara laki-laki. Hal ini juga terkait perbedaan yang sangat jelas terkait pengurusan jenazah antara laki-laki dan perempuan. Selain cara pemakaian kain kafan yang berbeda, sholat dan doa jenazahnya pun berbeda. Karena saya memang after fashion, saya perempuan, ya saya punya kelamin perempuan, ya mandikan saya dengan pakaian perempuan. Yang saya dengar tentang Bunda Dorce ini, kalau beliau dulu, yang saya dengar ya, sepengetahuan yang saya tahu, beliau kan terlahir sebagai laki-laki, kemudian di operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya, sayugyanya itu juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Jadi ya, ada perbedaan yang cukup signifikan umpamanya antara laki-laki dan perempuan soal kain kafan, perempuan jauh lebih banyak. Kemudian soal sholat jenazah, niatnya dan lain sebagainya. Ini kan tentunya berbeda. Ini berbeda. Jadi kalau saya kecenderungannya siapapun yang lahir sesuai dengan jenis kelaminnya, ya itulah cara dia dimakamkan. Berarti tidak diperbolehkan ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kiai, ustadz-ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mau ngurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jadi kiai-kiai yang udah terkenal sekalipun jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang kiai memberikan suguhan dan juga himbauan kepada seseorang siapapun, karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum. Aktivis senior Dorce Gamalama belakangan ini mendadak jadi pusat perhatian usai ia curhat soal kematian ke Denny Sumargo. Diketahui perempuan transgender ini tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit komplikasi yang membuat Dorce terbaring lemah. Pada kesempatan curhat ke Denny Sumargo, rupanya Dorce sudah mempersiapkan kematiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ia telah membeli kain kafan dan kuburan sendiri. Karena saya kan punya kain kafan sendiri, ya. Saya punya kuburan sendiri, apakah? Udah disiapkan sendiri? Iya, saya punya sendiri. Dorce juga membeberkan jika lokasi pemakamannya berada di dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Mendengar penuturan Dorce tersebut, Denny Sumargo lantas berhati-hati menanyakan satu hal ketika Dorce meninggal, ia ingin didoakan dan diurus jenazahnya seperti apa. Tanpa basa-basi, Dorce langsung menjawab ketika meninggal kelak, ia ingin jenazahnya diurus sebagai perempuan. Sontak saja, jawaban Dorce itu pun menuai kontroversi dan ramai diperbincangkan publik di media sosial. Tak sedikit pun dari publik yang mencela Dorce Gamalama akibat pilihannya tersebut. Menanggapi ramainya pemberitaan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon Buya Yahya turut buka suara. Menurutnya Dorce Gamalama ketika meninggal kelak, jenazahnya diurus sebagai seorang laki-laki. Meski Dorce Gamalama telah merubah jenis kelaminnya, Buya Yahya masih percaya jika Dorce masih memiliki iman dan ia berharap segalanya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan dia tetap ahli iman, bukan keluar dari iman. Kalau meninggal ya semoga Allah ampuni. Yang hidup jangan tiru-tiru dia. Yang hidup jangan tiru-tiru. Karena besar dosanya, besar di hadapan Allah. Tapi kalau sudah meninggal jangan didosa-dosakan juga. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Dia juga orang beriman kok. Terakhir Buya Yahya pun ingin bertemu dengan Dorce maupun transgender lainnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus sesuai kodrat mereka ketika dilahirkan.